Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di radius kekosongan 3000 mil seperti riak air, dan dalam 11 pedang terbang, tirai cahaya Hongmeng melesat keluar, melihat ke bawah dari langit, seperti bola raksasa Hongmeng dengan radius 3000 mil membungkus Tan Yun, Tang Yongsheng, dan Moer di dalamnya. Tampaknya formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng telah terbentuk. Ruang dalam formasi pedang meluas 11 kali lipat, mencapai radius 33.000 mil. Di dalam formasi pedang Hongmeng, Tan Yun berdiri dengan pedang di tangan kanannya dan berdiri di udara. Pupil matanya yang besar menunjukkan niat bertarung yang gila. Dia melihat kembali ke Moer dan berkata, "Kamu tidak perlu campur tangan hari ini, aku akan menghancurkannya sendiri," ucap dari Tan Yun. Tan Yun memikirkan rasa sakit yang dibawa Tang Yongsheng ke Mumengyi, dan rasa sakit yang disebabkan oleh Tang Yongsheng, kepada Tang Xinying yang menderita selama beberapa dekade. Mengalahkannya secara langsung akan menghilangkan kebencian. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah duel yang adil antara pria. "Baik Tuan," ucap Mur. Setelah Moer menerima pesanan, tubuh naga besar itu menghilang dan berubah menjadi wanita cantik dengan gaun hitam, berdiri di belakang Tan Yun di kejauhan. "Tan Yun, aku, Tang Yongsheng, belum pernah melihat apapun di dunia ini. Jadi aku khawatir kamu tidak akan menjadi anak dari alam roh tingkat 9, ucap dari Tang Yongsheng mengatakannya dengan ringan. "Hentikan omong kosong keparatmu, kamu membantai keluarga Kekaisaran Mu Feng dan kota Kekaisaran Mu Feng, dan kemudian kamu menghapus Ling Qixinying, membuatnya gila selama beberapa dekade," ucap dari Tan Yun. Tan Yun sangat marah. Segera, dia menggunakan kekuatan gaib dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, "Mulut ajaib angin," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, di dalam formasi Hongmeng, ada suara siulan yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, itu seperti iblis yang turun ke langit dan bumi, dan suara ajaib menyelimuti semuanya. Tang Yongsheng yang menginjak kehampaan, mengerutkan kening, dan dia tidak bisa tidak merasakan rambut di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi melihat di atas kepalanya, mulut besar yang dipadatkan oleh tenaga angin yang sangat kuat, seperti binatang yang melahap surga, mengaum dan menelannya. Mulut raksasa langit dipenuhi dengan bila angin besar yang panjangnya ribuan kaki, bila angin tidak ada habisnya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. "Tan Yun, kekuatan angin macam apa kamu? Ini sebenarnya lebih kuat dari kekuatan angin surga di tingkat keempat dari alam Ascension," ucap dari Tang Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk berseru. "Bagaimana menurutmu?" ucap dari Tan Yun. Tan Yun seperti dewa perang emas yang turun ke dunia. Mulut ajaib angin turun dalam sekejap, menelan Tang Yongsheng yang tidak bisa mengelak sama sekali. Di mulut iblis angin, bila angin 1000 kaki memangkas kekosongan ke arah Tang Yongsheng yang bergegas pergi. Bang bang bang. Kekuatan surgawi kuno keluar di tubuh Tang Yongsheng, seperti matahari besar yang menyala-nyala yang menyelimutinya. Ketika satu demi satu bila angin menebas tirai cahaya dari kekuatan surga yang menyelimutinya, mereka hancur dalam suara benturan yang keras. Dan tirai tipis yang menyelimuti Tang Yongsheng, seperti api unggun yang bergoyang, tampaknya akan meledak kapan saja. "Seni pedang ilahi Hongmeng Tu, 9 atribut membunuh dewa," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang berdiri di langit, menatap Tang Yongsheng di mulut iblis angin, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang di tubuhnya mengalir deras ke dalam pedang pembantaian Hongmeng di tangan kanannya, bersikaplah serius, menari dengan pedangnya dan berputar di udara. Tiba-tiba, 9 cahaya pedang menyilaukan dengan 9 atribut meletus dari pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dengan aura menakutkan,
mengalir ke mulut iblis angin, cahaya pelindung tubuh Tang Yongsheng, hancur satu demi satu. Bang bang bang. Dengan 3 suara keras, tirai cahaya pelindung Tang Yongsheng meledak. Segera setelah itu, 4 cahaya pedang 9 atribut yang tersisa menebas ke arah Tang Yongsheng. Hancurkan untuk Tuan Suci ini, ucap dari Tang Yongsheng. Tang Yongsheng yang tidak bisa menghindar tepat waktu, juga tidak ingin menghindar. Dia meraung dan mengayunkan pedangnya tiba-tiba dengan tangan kanannya. Segera, sinar pedang sepanjang 1000 kaki, dengan kekuatan surga kuno, ditembakkan ke langit. Bang 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 bang. Dalam serangkaian suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, sinar pedang kekuatan kuno Tang Yongsheng menghancurkan 4 cahaya pedang 9 atribut Tan Yun seperti bambu, dan menyerbu Tan Yun dengan kecepatan kilat melahapnya. Pergi ke neraka, ucap dari Tang Yongsheng percaya bahwa dengan kekuatan Tan Yun tidak bisa melarikan diri. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan mati, Tan Yun meraung dalam hatinya sambil menyeringai, gelombang angkasa, ucap Daru Tan Yun. Dalam gelombang ruang, cahaya pedang, kekuatan surga kuno, yang dipotong ke arah Tan Yun, jelas diperlambat 3 poin. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun yang seperti bukit, melintas dari gelombang ruang, dan setelah menghindari cahaya pedang, dia langsung muncul di belakang Tang Yongsheng, dan meraung, Hongmeng membunuh para dewa, ucap dari Tan Yun. Boom! Dalam getaran kekosongan, kekuatan 11 atribut di tubuh Tan Yun melonjak ke pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan melambai ke arah Tang Yongsheng yang berjarak puluhan ribu meter. Tiba-tiba, bayangan pedang Hongmeng raksasa dan berkabut yang berjarak ribuan meter melesat keluar dari pedang ilahi Hongmeng, dengan radius 10.000 mil kekosongan yang retak, melewati gelombang ruang, menebas ke arah punggung Tang Yongsheng. Kecepatannya luar biasa. Sebelum Hongmeng Sword Shadow tiba, Tang Yongsheng merasakan aura yang sangat kuat yang menyapu dari belakangnya. Wajah Tang Yongsheng terdistorsi, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berbalik, tiba-tiba dalam gelombang ruang, kekuatan cara surgawi kuno yang bergulir di tubuhnya disuntikkan dengan liar ke pedang terbang di tangannya. Dilihat dari nafasnya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia berspekulasi bahwa pedang ini adalah pukulan paling kuat dari Tan Yun. Dia mengerti bahwa dia dan Tan Yun mungkin akan menang dengan 1 langkah. Tan Yun, Tuan Suci ini pasti akan membunuhmu hari ini, ucap dari Tang Yongsheng. Setelah Tang Yongsheng meraung marah, dia mencubit formula ajaib dengan tangan kirinya, bibirnya bergerak diam-diam, dan dia memegang pedang di tangan kanannya. Kekosongan Hongmeng yang luas di atas tampaknya seperti dicabik-cabik oleh kuat, memperlihatkan 9 retakan luar angkasa yang panjangnya puluhan ribu kaki. Menyempurnakan dewa kuno, 9 kota pedang ilahi kuno Qiankun. Tan Yun, pergi ke neraka, ucap dari Tang Yongsheng. Suara Tang Yongsheng baru saja jatuh, dan tiba-tiba, ada 9 cahaya pedang putih susu di langit, dari 9 celah ruang dibor keluar dari dalam, berisi napas kuat yang tak tertandingi, dan menabrak ke arah Tan Yun. Tuan, hati-hati, ucap dari Moer berteriak panik. Dia merasakan dari nafas yang terpancar dari 9 cahaya pedang bahwa cahaya pedang apapun bisa melukai dirinya sendiri. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun sering berkedip, ketika dia menghindari 7 cahaya pedang yang jatuh dari langit, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya, tetapi itu adalah cahaya pedang ke-8 yang memotong secara vertikal dari bagian belakang leher Tan Yun. Segera, luka besar dengan panjang beberapa puluh meter terekspos di punggung Tan Yun. Ketika darah menyembur ke dalam kekosongan, terlihat jelas bahwa luka di punggungnya dalam. Ah! Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali, tapi itu adalah ledakan cahaya pedang vertikal ke-9 yang menusuk bahu kanan Tan Yun. Uci kaca. Darah memancar, tulang bahu kanan Tan Yun tertusuk,
dan seluruh lengan kanannya yang memegang pedang terbang menjauh dari tubuh dengan muncratan darah. Pada saat ini, Tang Yongsheng, yang telah melukai Tan Yun dengan serius, menggunakan pedang terkuatnya untuk menghadapi bayangan pedang Hongmeng yang menebas ke arahnya. Ketika dia membuka mulutnya, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, dan lalu keluar dari kehampaan, menjelma menjadi kuali raksasa hitam setinggi ratusan kaki. Dan Tang Yongsheng bersembunyi di balik kuali. Boom! Saat bayangan pedang Hongmeng yang berkabut menebas kuali raksasa hitam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, di mata Tang Yongsheng yang luar biasa, senjata peri kelas menengahnya masih berupa kuali raksasa yang agresif, itu dipotong-potong. Setelah kuali raksasa 100 kaki runtuh, itu berubah menjadi potongan-potongan, berserakan dengan celah-celah ruang yang padat, dan menelannya ke arah Tang Yongsheng dan Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Puci, puci. Dalam gelombang ruang, kecepatan Tang Yongsheng melambat sebesar 20%. Meskipun dia melewatkan poin kuncinya, wajah, leher, dada, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya tertinggal 100 luka berdarah. Bahkan ada potongan kuali seukuran mulut mangkuk, yang masuk dari dadanya dan mematahkan 6 tulang rusuk, dan melesat keluar dari punggungnya. Puff! Wajah Tang Yongsheng pucat, dan setelah memuntahkan seteguk darah, dia memegang pedang terbang, berteriak dengan marah, dan menyerang Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Bajingan kecil, kamu kehilangan lengan kananmu dengan pedang Tuan Suci ini. Aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini, ucap dari Tang Yongsheng. Tang Yongsheng, bahkan jika aku kehilangan lengan, aku masih akan membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Fitur wajah Tan Yun terpelintir dan tubuhnya yang besar bergegas menuju Tang Yongsheng. Bang bang bang. Dalam perjalanan Tan Yun bergegas, potongan-potongan kuali raksasa, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, mengenai Tan Yun, dan di mata Tang Yongsheng yang mengejutkan, itu benar-benar meledak. Tubuh yang sangat kuat, tetapi kamu masih bukan lawan dari Tuan Suci ini, ucap dari Tang Yongsheng sambil terus menyemburkan darah, dan dia mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang sedang bergegas. Hei! Saat sinar pedang, kekuatan kuno, melesat keluar dari pedang menuju Tan Yun. Kekosongan ribuan mil penuh dengan retakan gelap seperti jaring laba-laba. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Dalam keadaan normal, Tan Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri, tetapi sekarang dia berada dalam gelombang ruang. Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia lolos dari cahaya pedang dan muncul di atas kepala Tang Yongsheng. Dia mengangkat tinju kirinya yang besar dan meraung, "Pergilah ke neraka," ucap dari Tan Yun. Om, langit bergetar, dan Tan Yun menghancurkan Tang Yongsheng dengan pukulan. Kamu bajingan kecil, kamu masih ingin membunuh Tuan Suci ini sekarang? Itu benar-benar di atas kekuatanmu sendiri, ucap dari Tang Yongsheng. Segera, pedang terbang di tangan Tang Yongsheng, terbang menjauh dari telapak tangannya, dan tiba-tiba, pedangnya menjadi raksasa setinggi 300 kaki, dan melakukan tendangan voli ke tangan kiri Tan Yun. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Tan Yun, pedangnya dapat dengan mudah membelah tangan kiri Tan Yun menjadi dua. Pada saat itu, lengan Tan Yun akan dihapus, selama dia menangkap Tan Yun hidup-hidup, itu berarti dia akan mengendalikan Huang Fu Shengzong, sehingga semua orang kuat di Huang Fu Shengzong tidak akan berani bertindak gegabah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Tang Yongsheng terbalik. Bang crash. Tapi itu adalah tinju kiri besar Tan Yun, yang membombardir pedang terbang yang ditebas 300 kaki, dengan suara yang jernih dan menusuk, pedang terbang itu benar-benar retak seperti keramik. Pedang terbang Tuan Suci ini adalah senjata peri tingkat tinggi, dan itu dihancurkan oleh pukulanmu. Seberapa kuat kekuatan fisikmu, ucap dari Tang Yongsheng terkejut. Tang Yongsheng meludahkan seteguk darah dengan ngeri. Pedang terbangnya bukanlah pedang terbang biasa, tetapi pedang abadi yang dibesarkan dengan hati.
Pada saat ini, pedang abadi dihancurkan, dan dia menderita serangan balik, pusing dan meludah darah, dan wajahnya sepucat kertas. Namun, ada kilatan kejahatan di matanya, dan dia sepertinya punya rencana untuk berurusan dengan Tan Yun. Bunuh, ucap Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya, pupil matanya yang besar berwarna merah, dia menukik ke langit, meluncur melalui gelombang ruang angkasa, membuka telapak tangan kirinya, dan menamparkan ke arah Tang Yongsheng dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan satu telapak tangan membuat kekosongan dalam radius ratusan mil, benar-benar runtuh, dan berubah menjadi lubang raksasa luar angkasa yang gelap gulita. Pada saat kritis, Tang Yongsheng tiba-tiba menelan ramuan merah darah ke dalam perutnya. Tiba-tiba, Tang Yongsheng yang terluka parah, napasnya melonjak liar, dan tubuhnya bergetar bebas dari belenggu gelombang ruang dan berubah menjadi an afterimage, dengan peningkatan kecepatan yang tajam, berubah menjadi busur dan lolos dari telapak tangan Tan Yun, dan langsung muncul di bahu kiri Tan Yun. 10.000 mil kerucut penembus awan, bunuh guru suci ini, ucap dari Tang Yongsheng. Mata Tang Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan tiba-tiba, kerucut darah yang menetes merah di bagian belakang pikirannya melesat keluar dari tengah alisnya, dan berubah menjadi setinggi 30 kaki, dengan cipratan darah, menusuk dari sisi kiri leher Tan Yun, dan darah keluar dari sisi kanan leher. Tan Yun meludahkan seteguk darah. Huci-huci. Tan Yun terengah-engah, darah menyembur keluar dari sisi leher. Hahaha. Selama Tuan Suci ini menghancurkan tubuhmu dan mengancam semua orang di Sekte Suci Huangfu dengan rob abadimu, Tuan Sekte ini dapat mundur hari ini, ucap dari Tang Yongsheng. Tang Yongsheng berdiri di bahu kiri Tan Yun, dan dia juga terluka parah, dan tertawa liar. Tawa itu mengandung makna bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. Tuan, Moer ada di sini untuk membantumu, ucap dari Moer dalam gaun hitam, air mata cemas bergulir di matanya. Tepat ketika dia terbang menuju Tan Yun, suara lemah Tan Yun mengungkapkan makna yang keras kepala dan tidak perlu dipertanyakan lagi, jangan datang ke sini, tidak peduli apa, aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri hari ini, ucap dari Tan Yun. Hahaha, cuma kamu, mimpi, ucap dari Tang Yongsheng yang dipenuhi memar dan memar, terbang menjauh dari bahu kiri Tan Yun sambil tertawa dan berdiri di langit. Dalam satu pemikiran, kerucut raksasa yang menembus leher Tan Yun mengaduk dengan kecepatan ekstrim di leher Tan Yun. Aum! Mulut Tan Yun menyemburkan darah merah, dan raungan seperti binatang keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih kerucut raksasa. Keluarlah untukku, ucap dari Tan Yun menggertakkan giginya, mengeluarkan kerucut raksasa dengan tangan kirinya, dan kemudian melemparkannya ke dalam kehampaan. Wosh! Tan Yun menahan rasa sakitnya, tubuhnya seperti bukit terbalik di udara, kaki kanannya meledakkan kekosongan, dan menarik ke arah Tang Yongsheng. Api es Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, nyala api biru es setinggi 800 meter tiba-tiba menyelimuti Tang Yongsheng. Dalam sekejap, Tang Yongsheng dibekukan oleh gunung es setinggi 800 kaki. Di dalam gunung es, tubuh dan kulit Tang Yongsheng meleleh dengan cepat. Ketika dia memecahkan gunung es dan keluar dari masalah, Tan Yun mencambuk pecahan es dengan kaki kanannya, dan kemudian menarik Tang Yongsheng yang tidak bisa dikenali. Kamu tidak bisa membunuh Tuan Suci ini, ucap dari Tang Yongsheng terbang terbalik di udara, dan di antara jari-jari cincin alam semesta berkedip, sebuah parang kuno keluar dari udara dari tangan kanannya. Tan Yun menutup telinga, dia benar-benar marah, dia hanya ingin melukai Tang Yongsheng dengan serius dan menyerahkannya kepada Mu Mengyi untuk dieksekusi. Bunuh, 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 ucap Tan Yun terbang ke arah Tang Yongsheng, mengayunkan lengan kirinya ke arah Tang Yongsheng. Wosh! Adegan Tan Yun menghancurkan pedang terbang peri bermutu tinggi dengan satu pukulan jelas di benaknya. Kali ini, Tang Yongsheng telah belajar menjadi pintar.
Hanya dengan pisau backhand, itu menghancurkan kekosongan dan menebas ke arah luka di leher Tan Yun. Tang Yongsheng cukup percaya diri. Dengan pisau ini, Tan Yun pasti akan menggerakkan kepalanya. Tapi adegan yang tidak pernah diharapkan Tang Yongsheng terjadi. Dia membuat suara histeris ngeri, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana bisa lengan kirimu menyerang ke belakang, ucap dari Tang Yongsheng terkejut. Pada saat ini, Tang Yongsheng ngeri. Itu benar, horor. Karena setelah dia menghindari lengan kiri Tan Yun, lengan kiri Tan Yun sepanjang 80 kaki sebenarnya menekuk siku ke arah yang berlawanan, dan telapak tangan kirinya memegang Tang Yongsheng dan parangnya dengan kuat di tangannya, hanya memperlihatkan otak Tang Yongsheng. Tan Yun, kamu bukan manusia, kamu sama sekali bukan manusia, anak tercela, jika kamu tidak terduga, bagaimana kamu bisa menangkap Tuan Suci ini, ucap dari Tang Yongsheng. Huci-huci. Tan Yun yang terluka parah, jatuh ke tanah terengah-engah, memelototi Tang Yongsheng. Kamu menyebutku tercela, ketika kamu menyerangku dengan kerucut raksasa barusan, mengapa tidak kamu memikirkan apakah kamu sendiri yang tercela, ucap dari Tan Yun. Telapak tangan kiri Tan Yun perlahan mengepal, dan seluruh tubuh Tang Yongsheng segera mengeluarkan suara, derit, yang menakutkan, seolah-olah dia akan dibunuh oleh Tan Yun kapan saja. Fitur wajah Tang Yongsheng sangat terdistorsi oleh rasa sakit, dan darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya saat dia mengerang. Untuk pertama kalinya, Tang Yongsheng, patriark klan Tang dan master peziarah Tang Zunseng, merasa bahwa kematian sudah begitu dekat. Tang Yongsheng mengalami kesulitan bernapas, dia jelas merasa bahwa tulang rusuk di kedua sisi bahu dan dadanya berubah bentuk. Ah! Retak! Dalam teriakan Tang Yongsheng seperti babi, telapak tangan kiri Tan Yun mengerahkan kekuatan, mematahkan bahu, dada, dan tulang rusuknya. Pada saat berikutnya, Tan Yun mengangkat formasi pedang ilahi Hongmeng dan terhuyung-huyung menuju gerbang alam rahasia. Sebelum terbang, dia mengambil pedang ilahi pembunuh Hongmeng yang jatuh ke tanah ke dalam pikirannya. Dia juga untuk sementara memasukkan lengan kanannya ke dalam cincin penyimpanan. Tang Yongsheng yang kuat dan tegas, mengungkapkan makna pantang menyerah dalam suaranya yang lemah, dia berkata sebentar-sebentar, anak Tan Yun, Tuan Suci ini, saya belum pernah melihat adegan apapun. Jika Anda ingin membunuh, bunuh saja, jika Tian Suci ini mengerutkan kening, itu bukan Tang Yongsheng, ucap dari Tang Yongsheng. Pada saat ini, ada keengganan dan kemarahan di mata Tang Yongsheng, dan secara bertahap menjadi tenang dan menjadi mematikan. Dia tahu bahwa dia akan hancur hari ini. Binatang, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu, dalam beberapa saat, seseorang akan menebasmu hidup-hidup, dan kemudian mengeluarkanmu dari kram, ucap dari Tan Yun. Pada waktu yang sama, setelah singa naga emas menyusul perahu roh, sayap kanan emas yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba membalikkan perahu roh. Bang bang bang. Singa Dewa Naga Emas mengepakkan sayapnya dan menamparkan seorang lelaki tua dari alam roh sampai mati, tanpa meninggalkan tulang. Setelah itu, singa naga emas membantai ke arah Ruyan Wuji, yang tidak memiliki perlawanan. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Sekte Huang Fumu telah menghancurkan Sekte Abadi-Abadi, dan Master Sekte ini tidak ada artinya untuk hidup, dasar bajingan, ayo. Datang dan bunuh aku, ucap dari Ruyan Wuji. Singa naga emas melirik sekilas ke Ruyan Wuji yang menghina, dan pada saat berikutnya, tubuh 900 kaki tiba-tiba menghilang, berubah menjadi seorang pemuda pirang tampan dan agak jujur. Pemuda pirang adalah singa naga emas. Retak. Tangan kanan singa Dewa Naga Emas menamparkan dada Ruyan Wuji seperti kilat, dan Ruyan Wuji menyemburkan darah dari mulutnya, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Nangong Kingqian dan Tuo Balin yang masih hidup, panik dan mencoba melarikan diri di lautan awan. Serahkan semuanya padaku,
Ucap dari singa naga emas terbang lebih dari puluhan mil di udara dan menamparkan punggung Nangong Kingqian. Nangong Kingqian menyemburkan darah dari mulutnya, organ-organ dalamnya terguncang, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Hei! Ekor singa naga emas keluar dari tubuhnya dan melilit tubuh Nangong Kingqian yang jatuh. Kemudian, dalam 3 napas, singa naga emas mengejar Tuo Balin yang mengenakan jubah merah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menamparkan kaki Tuo Balin dengan keras. Telapak tangan kiri singa Dewa Naga Emas berubah menjadi cakar, dan 5 jari dimasukkan ke dada Tuo Balin dengan aliran darah. Setelah membawa Tuo Balin yang berteriak kesakitan seperti seorang wanita, dan terbang di antara pegunungan. Setelah menemukan Ruyan Wuji, ia membawa Ruyan Wuji yang setengah mati di tangan kanannya dan terbang menuju gerbang alam rahasia. Setelah beberapa saat, Tan Yun memegangnya leher Tang Yongsheng dengan tangan kirinya, membuka pintu ke alam rahasia dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Tetapi pada saat ini, Mu Mengyi dan beberapa gadis menatap Tan Yun yang mengerikan, air mata mengaburkan pandangannya. Plop, Tan Yun melemparkan Tang Yongsheng yang lemas ke rumput, dan menatap gadis-gadis itu dengan lembut, "Jangan menangis, aku baik-baik saja, aku akan kembali ke Menara Suci Linglong untuk pulih dari cedera, dan setelah penyerang ditangkap, kita akan mengeksekusi Tang Yongsheng bersama," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan Menara Suci yang luar biasa, terbang ke lantai 12 dengan berbahaya, dan mulai duduk bersila untuk pulih dari luka-lukanya. Mu Mengyi memandang Tang Yongsheng, yang benar-benar bingung dan terluka parah di tanah, dia menahan keinginan untuk membunuh Tang Yongsheng, dan tubuh Miaoman bergetar hebat. Dia harus menanggungnya sampai Tan Yun pulih dari lukanya sebelum mengeksekusi Tang Yongsheng. Karena Tang Yongsheng bukan hanya musuhnya sendiri, tetapi juga musuh yang telah berulang kali melanggar Huangfu Shengzong. Setelah beberapa saat, singa naga emas memegang dengan kedua tangan Nangong Kingqian dan Tuo Balin, dan mengikat ekornya pada Ruyan Wuji, dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Setelah dia melemparkan 3 orang yang terluka parah ke rumput, ekornya menghilang dari udara. "Apakah kamu pria besar?" ucap dari Sue Zian menatap pemuda pirang di depannya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat singa naga emas berubah menjadi bentuk manusia. Begitu juga yang lain. Ya, singa naga emas tersenyum jujur, dengan senyum yang luar biasa cemerlang. Pada saat ini, naga iblis dalam gaun hitam terbang ke gerbang alam rahasia, dan jatuh di langit di depan singa naga emas. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara singa, kamu benar-benar tampan dalam bentuk manusia," ucap dari naga iblis. "Benarkah?" ucap dari singa naga emas menghadap Moer, terbata-bata dan gugup. Sue Zian tampak seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menatap singa naga emas. "Kamu tersipu, pria besar, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menyukai Moer?" ucap dari Sue Zian. Mendengar ini, Moer mengerutkan bibirnya dan terlihat baik. Menunjukkan sentuhan rasa malu dan antisipasi. Singa naga emas menggaruk kepalanya, memandang Moer dengan malu, dan kemudian menatap Sue Zian. "Aku tidak akan memberitahumu," ucap dari singa naga emas. Setelah mengatakan ini, singa naga emas melihat kekecewaan di mata Moer, dan mengirim transmisi suara, dan berkata, "Saudari Moer, aku menyukaimu," ucap dari singa naga emas. Setelah mendengarkan ini, Moer tersenyum seperti bunga, menganggukkan kepalanya dan transmisi suaranya tidak terdengar. "Saudara singa, Moer juga menyukaimu," ucap dari Moer. Dalam sekejap mata, 1 jam kemudian, senandung kera iblis pembunuh surga terdengar dan sangat tidak menyenangkan. Lagu kecil itu terbang ke alam rahasia Huangfu dan muncul di depan semua orang. Itu memegang Cuhu di tangan kiri dan Kukait di tangan kanan, dan kemudian melemparkan 2 orang yang sekarat ke tanah. Pada saat ini, Kukait, Cuhu, Tang Yongsheng, Nangong Kingqian, Tuo Balin,
dan Ruyan Wuji semuanya terbaring di tanah dengan luka serius. Boom! Pada saat ini, pintu lantai 12 Menara Suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun yang mengenakan jubah putih dan utuh, jatuh di depan 5 orang. Tan Yun, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, dengan menggunakan cara apapun. Master Sekte ini tidak takut mati, ucap dari Ruyan Wuji berbaring di tanah, mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan susah payah. Tan Yun pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Aku, Tang Yongsheng, tidak punya apa-apa untuk dikatakan, adapun yang kamu sebut siksaan dan siksaan, aku, Tang Yongsheng, jangan-jangan menganggapnya serius, ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun tersenyum. Dia melihat ke samping ke arah para pemimpin dan wakil komandan dari 2 organisasi besar, Hukuman Surga dan Pembunuhan, dan berkata, pergi dan buka 6 monumen batu segera dan bawa mereka ke sini, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah keempatnya menerima perintah mereka, mereka menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, mereka berempat terbang di udara dan mendarat di depan Tan Yun, dan mengorbankan 6 loh batu setinggi 100 kaki dari cincin penyimpanannya. Dalam kebingungan semua orang, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan mulai menuliskan sesuatu di tablet batu pertama. Setelah menghitung napas, Tan Yun menulis di prasasti pertama, dan kemudian mulai menulis di prasasti kedua. Semua orang menatap mata mereka, tetapi melihat tablet batu pertama bertuliskan. Dari Sekte Abadi-Abadi dari Pegunungan Hukuman Surgawi, Istana Jiwa Abadi, dan Sekte Suci Huangfu, Patriark telah menyetujui 3 sekte kuno. Prinsip koeksistensi harmonis sekte kuno telah melewati puluhan ribu tahun. Tentu saja, Ruyan Wuji, Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, bertentangan dengan persetujuan dari 3 patriark besar dan berulang kali melanggar Sekte Huangfu saya. Kemudian Sekte Abadi-Abadi melanggar moralitas dan menyerang Huangfu Shengzong lagi dan lagi, yang semuanya tercermin pada loh batu. Kalimat berikutnya adalah, Ruyan Wuji harus dihukum, dan tulangnya digantung di loh batu. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huangfu Shengzong. Setelah menonton, Ruyan Wuji dan semua orang mengerti bahwa Tan Yun ingin membunuh Ruyan Wuji, agar mayatnya tidak pernah dikuburkan. Tan Yun, aku leluhurmu, tanpa menunggu kata-kata Ruyan Wuji, cukup sekarang Tan Yun yang memegang pedang dan menuliskan prasasti batu kedua, melambaikan tangan kanannya, dan Excalibur pembunuh Hong Meng dengan semburan darah menembus alis Ruyan Wuji. Ruyan Wuji meninggal di tempat, dan jiwanya hancur. Huixin, bawa dia, ucap Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia merekam tablet batu kedua. Setelah Song Huixin memimpin, dia mengeluarkan rantai besi dan memperbaiki tubuh Ruyan Wuji di atas tablet batu. Melihat Ruyan Wuji terbunuh, Tuo Balin gemetar ketakutan, bibirnya berwarna ungu. Tuo Balin melihat bahwa tablet batu kedua bertuliskan. Tuoba, pemimpin peziarah dari Tuoba Suci, ketika dia adalah seorang pangeran, bercampur dengan Sekte Huangfu, berpura-pura menjadi raja, dan membunuh ayah mertua Tantai Xuanzong. Setelah itu, saya berulang kali melanggar Sekte Suci Huangfu saya. Berikutnya adalah waktu dan tempat di mana dinasti Suci Tuoba dan pasukan lainnya berulang kali menyerang Sekte Suci Huangfu. Tepat ketika Tan Yun akan selesai menulis, Song Huixin melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan, ketika Anda mundur, Wakil Ketua Sekte meminta bawahan untuk mengirim orang untuk bersembunyi di 4 orang bijak agung. Sekarang ada sesuatu yang bawahan saya ingin laporkan kepada Anda, ucap dari Song Huixin. Katakan, ucap Tan Yun memandang Song Huixin. Song Huixin berkata, beberapa tahun yang lalu, keluarga kerajaan dinasti Tuoba, kecuali Tuoba Lin, dibantai dalam semalam. Dan Tuo Balin mengatakan bahwa Anda berkolusi dengan keluarga kerajaan untuk membantai keluarga kerajaan dinasti Tuoba, ucap dari Song Huixin. Mendengar ini,
Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya dan menatap Tuoba Lin, dan segera, Tuoba Lin tampak lamban. Apakah kamu tahu sebab dan akibat dari ini? Ucap dari Tan Yun. Iya, ucap Tuoba Lin. Bicaralah, ucap dari Tan Yun. Aku membunuh semua keluarga kerajaan dari dinasti Tuoba, dan kemudian menyalahkan Tan Yun, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun membara. Setelah menulis, dia memegang pedang dan menulis. Tuoba Lin membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya untuk naik ke tahta Tuan Suci, hukum surga tak tertahankan, dan dia harus dibagi dan dieksekusi. Aku mengerti, ucap Tuoba Lin berkata dengan ekspresi membosankan. Di mana pedang suci, ucap dari Tan Yun menatap penuh harap. Tuoba Lin berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah leluhur mendapatkan pedang ilahi, mereka memberikan kesalehan mereka ke istana tanpa batas, ucap dari Tuoba Lin. Istana neter tak terbatas ya, Tan Yun mengerutkan kening, menatap Tantai Sianer, dan berkata dengan lembut, Sianer, ayah mertua dalam pengasingan, dan membunuh Tuoba Lin akan diserahkan kepadamu, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.